jadi digipreneur, bersinar di seluruh pandangan. Oh, oh, pemasaran digital. Bantu jawab ya. Untuk pertanyaannya, yang pertama kan influencer. Ya, Apa perbedaannya influencer dengan brand ambassador sama selebgram? Influencer itu ada influence. Jadi influencer ada orang-orang yang memang punya pengaruh ya, pengaruh di dunia sosial media, terutama Instagram. Influencer sebenarnya di sosial media ada banyak. Ada influencer Twitter, ada influencer TikTok, ada influencer Instagram. Dan rata-rata influencer itu punya follower. Semakin banyak followernya, maka dianggap dia lebih punya influence daripada yang lain. Nah, kalau kita ngomong selebgram, ya, selebgram itu selebriti Instagram. Berarti selebriti Instagram artinya influencer-influencer yang khusus ada di Instagram. Nah, jadi selebgram itu kalau TikTok bukan selebgram karena dia bukan di Instagram ya. Twitter bukan Instagram karena dia bukan bukan selebgram karena dia di Twitter ya. Jadi selebgram memang khusus untuk di Instagram, influencer-influencer yang ada di Instagram. Bedanya apa dengan BA, brand ambassador? Kalau brand ambassador artinya kita ada perjanjian. Jadi teman-teman tinggal buat perjanjian. Jadi secara eksklusif di kategori produk itu, misalnya teman-teman jual apa? Misalnya teman-teman jual produk pelangsing ya, retail karena ini kan kita ngomongin produk retail. Teman-teman jualan produk pelangsing. Nah, jadi dalam jangka waktu tertentu, nah, misalnya teman-teman perjanjian 1 tahun atau 6 bulan atau 3 bulan, dalam jangka waktu itu dia tidak boleh menawarkan produk lain yang sejenis dengan produknya teman-teman. Jadi kalau pelangsing cuma produknya pelangsing aja, punyanya teman-teman aja. Dia nggak boleh jualan produk pelangsing lain, dia nggak boleh kelihatan minum pelangsing yang lain. Apakah dia boleh minum pakai pelangsing yang lain? Boleh, asal nggak kelihatan, asal nggak di-share di sosial medianya dia, entah di feed-nya dia, entah di Instagram story-nya dia, entah dia waktu live, jangan pernah di-sharing. Itu. Dan saya saranin buat teman-teman ketika bikin perjanjian juga harus dimasukin pasal itu, klausul itu. Apa gunanya kita bayar ya berjuta-juta, tetapi kita bisa kita sudah keluar biaya, kita sudah keluar budget, tapi ternyata dia juga sharing atau jualin produk yang lain kan ya ini budget kita juga akan sia-sia. Jadi pastikan klausul itu juga di perjanjian mas tidak boleh. Mantap pokoknya di Makassar. Anda rekomendasi. Itu menjawab pertanyaannya. Jangan terlalu lagi. Teman-teman. salah, salah. Itu menjawab pertanyaannya perbedaan influencer, brand ambassador dan selebgram. Terima Artinya, kasih iya, iya, iya. pertanyaannya. Ya mungkin ada teman-teman yang lain yang mau bertanya nih, mumpung menarik banget nih. Mungkin di akhir tahun kita bisa gunakan salah satu triknya dari digital marketing, penggunaan influencer atau brand ambassador atau selebgram ya. Kalau untuk Ini retailnya lebih bagus brand ambassador ya. Mungkin teman-teman kalau yang ada saya yang mau tanya, kira-kira waktunya nutup nggak ini dari jam 9? ya, yang lainnya cuma sebentar. Silakan Pak. Nah, ini sih Pak Roy. Jadi Ya, silakan Pandi. eh, saya ini kan bisnis yang nol pakai sosmed sebetulnya sekarang harus bertobat nih katanya orang nih, gitu. Nah, tapi saya mau memulai sosmednya itu bingung Pak. Saya mau memulai dari mana awalnya? Jadi memplanningkannya saya harus ke arah mana, terus produk-produk yang harus saya upload apa. Padahal kan produk saya ini produk-produk kayak misalnya saya biasanya jual grosiran per dus gitu loh Pak. Saya nggak jual retail, nggak jual ecer gitu. Gimana ya Pak ya? Boleh tahu Pandi produknya apa Pandi? Saya ada kayak air minum, saus, tepung, begitu-begitu Pak. Jadi kayak Nah, ini air minum begini, ini kelihatan nggak sih? Nah ini air gini, botolan gini. Tapi saya kan nggak jual eceran toh Pak. betul, jadi B2B ya. Eh, Sekarang B2B, tapi kalau saya harus online apa harus bertobat jual ke retail gitu, B2C. Kalau misalnya B2C, kalau Bapak biasanya B2C itu punya ini brand sendiri. Jadi misalnya
Contoh, kalau air minum berarti air minumnya punya merek sendiri, bikin merek sendiri, entah itu Maklun, nah, atau misalnya kecap punya merek sendiri, bikin merek sendiri. Daripada kita habis budget, keluarin budget, tapi untuk membesarkan brand orang lain ya, anggapannya seperti itu kan ya. Kalau Hmm. kalau misalnya Pak Andi butuh untuk masuk di dunia online, kita saranin masuknya ke bidang ini, pencarian agennya. Misalnya Pak Andi jualnya ke agen-agen, atau jualnya ke distributor lain, atau jualnya ke toko lain. Nah, mungkin lebih condong cari agennya, cari distributornya. Di fokusnya ke situ, bukan ke retailnya. Contoh, misalnya ada satu produk, ya, misalnya Pak Andi punya satu produk, misalnya brandnya juga belum terkenal, belum tahu, Pak Andi jadi distributornya. Nah, gimana caranya produk ini bisa kejual, nggak cuma di daerahnya Pak Andi aja, tapi juga di sekeliling kota-kota, atau misalnya se-Jawa Timur, itu bisa kita pakai yang namanya digital marketing. Tapi pertama kali memang kita saring yang paling nomor satu brand sendiri. Jadi kita besarin brand kita sendiri. Yang nomor dua brandnya itu belum terkenal. Ya. Kalau misalnya air minum, ya rata-rata kalau orang beli air minum kan biasanya ada yang langsung Aqua, ada yang Clio, atau selain itu nggak lihat merek. Asal ada langsung minum. Ya. Asal harganya Hmm. bersaing langsung minum. Jadi yang kedua adalah Pak Andi carinya distributor, carinya agen baru atau toko baru itu lebih oke sih. Aktivasinya bisa pakai website, ya kan. Pandi punya bisnisnya di website company profile istilahnya. Jadi tujuannya supaya cari agen distributor yang memang mau daftar di wilayahnya Pak Andi. Itu lebih oke. Itu jawaban saya untuk Pak Andi. Terima kasih buat pertanyaannya, Pak Andi. Kasih. Thank you, thank Oh, you. iya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ada lagi teman-teman yang mau nanya nih sampai Saya boleh atau izin nanya? oke, oke, silakan. Iya, Pak Roy, saya sangat tertarik sekali ya, karena mungkin nanti saya secara personal pengen sharing dengan Pak Roy. Yang pertama, saya itu bisnis di jasa pendidikan. Ada sekolah alam yang pertama di Tarakan, di Kalimantan Utara, dari TK dan SD. Sampai saat ini, kami itu ada platform kayak ada juga website tapi belum berkembang karena nggak ngerti juga. Saya juga pesen ke orang tapi nggak jadi udah 1 tahun lebih gitu. Kalau untuk kegiatan aktivitas kami itu sebenarnya banyak dan berbeda, tapi kami itu belum mampu mengcoaching guru-guru kami untuk di sosial media secara maksimal. Itu yang pertama. Dan mungkin yang pertama tadi, kalau di sosial media kan harapannya satu satu produk tapi di boom terus gitu ya. Sedangkan produk kami itu banyak sekali. Kami ada bimbel, ataukah memang ngeboomnya satu-satu, dan atau misalnya dari wadah di room, misalnya di Instagram Sekolah Alam Binari, ada Geria Belajar Binari, ada outbound sekolah, itu memang sudah sendiri-sendiri, tapi juga gitu Pak, followersnya itu cuman 200, 300, nggak berkembang dan nggak bertambah. Dan kita selama ini masih di offline-nya. Kami ingin juga bisa bermanfaat di online, kayak saya tuh juga punya angan-angan misalnya ngasih pelatihan public speaking untuk anak-anak, anak-anak bahagia gitu-gitu. Cuman itu masih di angan-angan untuk melangkah di digital marketingnya, itu kayaknya butuh effort gitu Pak. Mohon arahannya. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya dari Bu Retno. Nah, Bu Retno bisnisnya pendidikan ya, banyak udah TK, bimbel, dan lain sebagainya. Jadi pertanyaannya tadi apakah lebih oke satu-satu atau semuanya? Kalau memang Bu Retno itu fokusnya memang mau diperbaiki bimbelnya dulu. Jadi saran saya satu persatu sih. Jadi bimbelnya dulu, dibikinin web yang menarik, yang oke. Kalau misalnya kesusahan tadi ada request ya, sudah request ke orang, developer, tapi 1 tahun belum jadi-jadi. Nah, kita ada sih, saya bantu sharing ya. Jadi saya ada bisnis konsultasi digital marketing. Jadi namanya Brand ya, brand.co.id. Ini saya bantu share.
Jadi untuk teman-teman yang ada di sini, saya bantu kasih voucher 1 jam ya, bisa konsultasi dengan kita for free. Jadi ini kan tailor-made, tailor-made artinya custom ya. Jadi teman-teman bisnisnya apa, itu bisa di-sharekan ke kita. Jadi ada tim expertnya ada di situ. Jadi dan ini saya kasih di sini ada, oke, saya kasih 3 ya, saya kasih 3 voucher, saya kasih 3 voucher. Jadi teman-teman mau konsultasi apa aja di situ bisa ya. 1 jam khusus one on one dengan sesinya teman-teman. Produknya teman-teman apa ya. Nanti kita akan bantu. Oh, strateginya seperti ini, strateginya seperti ini. Nah, teman-teman tinggal aplikasi. Itu lebih simpel. Jadi ini yang ini ya, yang free konsultasi. Tinggal dicurhatin aja ke tim kita di situ. Yang memang sudah megang company-company dari level UKM sampai level ini ya, konglomerat ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, untuk bisnis ya, kadang kan rata-rata kalau kita bisnis sudah satu udah jalan, bikin lagi bisnis kedua udah jalan, bisnis ketiga jalan. Nah, lama-lama kan bisnisnya numpuk-numpuk ya. Jadi akhirnya punya bis ini, bis itu, bis ini, bis itu. Udah bagus sih sebenarnya. Jadi yang pertama artinya kita udah jadi seorang bukan entrepreneur lagi ya, serial entrepreneur ya. Istilahnya kalau konsepnya di luar negeri ya, serial entrepreneur. Artinya pengusaha yang punya beberapa bisnis multi bisnis. Nah, bisnisnya itu satu persatu bikinin website, satu persatu bikin sosial media. Jadi terfokus. Audiens yang ada di misalnya bimbel itu ya adalah audiens-audiens yang memang cari bimbel, cari bimbingan belajar. Setelah dia beli, misalnya dia udah jadi customernya, bimbelnya, nah baru kita tawarin, saran saya baru tawarin untuk ke sekolahnya, atau tawarin untuk platform belajar yang lain, itu lebih oke sih. Tapi kalau misalnya kita fokusnya jualan franchise, nah beda lagi. Atau carinya kemitraan ya. Kemitraan, kan kadang ada bimbel yang pengen supaya cabangnya banyak. Ada sekolah-sekolah yang pengen cuma cabangnya banyak. Kita juga pernah handle sih. Tim kita juga pernah handle. Jadi dia bisnis jasa ya. Dia jasa spa ya, pijet ya. Pijet refleksi ya, refleksologi. Itu dia fokusnya memang cari selain customer dia juga cari franchise. Nah, ya kita saranin bikin web yang bagus, yang profesional, dan di sana juga ada halaman untuk pembukaan yang namanya ini kemitraan. Jadi orang bisa daftar di sana. Dan enaknya lagi itu udah ada formnya. Jadi dengan ada form itu udah lengkap di sana. Jadi namanya, terus modal yang disiapin berapa gitu. Jadi kayak anggapannya kita ini dikirimin proposal. Jadi bukan kita yang cari orang untuk kita cari mitra, tapi orang itu yang datang. Jadi kita mendadak dapat kiriman-kiriman proposal. Oh, ini ada orang di kota ini, modalnya sekian ya, alamatnya di sini ya. Motivasinya untuk buka ini apa? Bisnisnya apa? Kita udah tahu semua. Jadi simpel banget kerjaannya gitu. Jadi katanya guru kita ya, Pak Tung ya, daripada satu persatu, mending one to many. Itu kan one to many ya, jadi sekaligus ya. Jadi sekaligus dapat yang namanya feedback, dapat yang namanya langsung proposal. Ada orang mau buka di sini, buka di sini. Nah, tugas kita simple, tinggal kita seleksi aja. Oh, ini budgetnya sekian, rasanya kurang. Budgetnya ini, oh ini budgetnya cukup, kita tinggal follow up. Ini harganya sekian, kita kirim proposalnya. Jadi lebih simple, lebih enak. Nah, jadi tergantung fokus kita. Fokus kita memang cari franchise. Kalau cari franchise di webnya itu kita pastikan ada halaman khusus untuk mendaftaran franchise. Dan web itu pastikan webnya oke, webnya bagus, orang jadi percaya. Lalu kalau kita bisnisnya banyak, kita bikin satu-satu. Sosial medianya kita bikin satu-satu, webnya kita bikin satu-satu. Kalau misalnya teman-teman ada yang kesulitan untuk bikin web, tim kita juga bisa bantu. Ini ada upbrand.co.id. Nah, tinggal buka aja di situ untuk cari informasi. Itu tim kita bantu ya untuk segala hal yang berhubungan dengan digital marketing. Itu jawaban saya untuk Ibu Retno. Terima kasih buat pertanyaannya. Saya kembalikan ke host kita, Ibu Ellen. Thank Oke, you. terima kasih Pak Roy. Buat teman-teman udah terpuaskankah dahaganya nih? Kalau udah terpuaskan kita lanjutkan ya untuk speaker selanjutnya Pak Eko. Pak Eko Indra. Nah, ini kameranya udah dibuka kah? Oke. Ya, terima kasih. Selamat malam semuanya, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya.
Salam Rahayu. Luar biasa kalau kita mendengar Pak Roy tadi ya. Memang Pak Roy menjurusnya ke Jadi gigipreneur, bersinar di seluruh pandangan.